Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Jai Itzes bersiap untuk menjadi warga negara Indonesia. Pemain sepak bola Jai Itzes, yang bermain untuk klub Venezia dalam kompetisi Serie B di Italia, bersiap untuk mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 28 Desember mendatang. Hal ini terjadi setelah rencana awal untuk mengambil sumpah bersama dengan rekan setimnya, Nathan Choeaon, terpaksa dibatalkan karena jadwal yang bertabrakan dengan komitmen klub. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa Jai Itzes akan mengambil sumpahnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berkas naturalisasi keduanya sudah selesai sejak 5 Desember setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI, tinggal sumpah yang akan diambil untuk menjadi WNI. Pada saat Serie B memasuki jeda, Jai Itzes akan memanfaatkan waktu luangnya untuk terbang ke Indonesia. Venezia masih memiliki satu pertandingan lagi di pekan ke-19 Serie B melawan Feral Pisalo sebelum jeda kompetisi mulai 27 Desember hingga pertengahan Januari 2024. Di sisi lain, rekan setimnya, Nathan Choeaon, yang bermain untuk Swansea City di Inggris, sedang sibuk dengan jadwal padat kompetisi di Boxing Day. Proses naturalisasi Jai Itzes dan rencana pengambilan sumpah WNI keduanya telah lama disiapkan. Namun, jadwal yang berbeda antara keduanya membuat Jai Itzes menjadi satu-satunya yang akan mengambil sumpah pada tanggal 28 Desember mendatang. Pengambilan sumpah ini menandai komitmen Jai Itzes untuk menjadi bagian dari WNI, memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sepak bola Indonesia, serta memperluas horizon karirnya dalam kompetisi internasional. Bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, dikabarkan akan meninggalkan Ipswich Town di paruh kedua musim 2023-2024 ini. Rencananya, Ipswich akan meminjamkan Bagot ke klub lain. Bagot, yang berusia 21 tahun, telah menjadi bagian dari skuad Ipswich pada musim ini. Meski begitu, ia belum mendapatkan kesempatan bermain di divisi Championship dan hanya terlibat dalam pertandingan Carabao Cup. Meski sempat mencetak gol untuk Ipswich di Carabao Cup, Bagot lebih sering menghangatkan bangku cadangan daripada bermain di lapangan hijau. Media Inggris, TWTD, melaporkan bahwa pemain timnas Indonesia tersebut akan dipinjamkan setelah Piala Asia untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain di tim utama. Banyak klub, terutama dari Ligue 1, tertarik untuk meminjam Bagot. Salah satu klub yang disebut tertarik adalah Northampton Town, yang saat ini berada di peringkat ke-10 klasemen Ligue 1. Meskipun demikian, belum ada kepastian dari Northampton Town atau klub lain terkait peminjaman Bagot dari Ipswich Town. Sementara ada spekulasi apakah Bagot akan pindah ke klub Premier League, jalannya menuju liga teratas Inggris tersebut tampaknya masih jauh. Bagi Bagot, untuk mencapai level tersebut, ia harus terus tampil secara konsisten dan menunjukkan performa terbaiknya bersama klub yang dibelanya. Meskipun sudah memulai karir profesionalnya sejak 2020, Bagot baru memiliki 29 penampilan di liga dan masih perlu memperkuat pengalamannya dalam persaingan tingkat yang lebih tinggi. Timnas Indonesia genjot latihan fisik demi persiapan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tengah dalam persiapan penuh untuk Piala Asia 2023 yang akan segera dimulai. Meskipun libur Natal, para pemain di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong tidak mengalami waktu istirahat. Mereka tengah fokus pada pemusatan latihan di Turki guna memperkuat kesiapan fisik dan mental jelang kompetisi bergengsi tersebut. Shin Sang-gyu, pelatih fisik timnas, menyoroti kelemahan stamina pemain yang masih tergolong rendah, meskipun sudah menjalani istirahat dari kompetisi. Dalam upaya memperbaiki hal ini, latihan di pusat kebugaran di Hotel Titanic Deluxe Golf Belek, Antalya, Turki, menjadi fokus utama. Sang-gyu menekankan pentingnya memperkuat otot-otot kecil untuk meningkatkan stamina pemain, meski memahami bahwa peningkatan daya tahan fisik dalam waktu singkat merupakan tantangan. Pengambilan keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memberikan libur Natal menunjukkan seriusnya persiapan tim. Para pemain seperti Ramadan Sananta pun dipantau ketat untuk meningkatkan stamina mereka agar dapat tampil penuh dalam pertandingan. Di tengah latihan yang intensif,
Beberapa pemain seperti Mark Klok dan Shane Patinama turut mengungkapkan ucapan selamat Natal melalui akun resmi Timnas Indonesia. Namun, kegiatan berat latihan tak kenal waktu, terlihat dari potret latihan fisik para pemain yang tampak memacu kecepatan serta usaha maksimal dalam sprint. Persiapan Timnas Indonesia tak ringan, mengingat persaingan yang sengit di grup D Piala Asia 2023. Vietnam, Irak, dan Jepang dianggap sebagai lawan tangguh yang akan dihadapi. Harapan besar tersemat pada kerja keras para pemain. Semoga usaha keras mereka membuahkan hasil positif saat Piala Asia 2023 nanti. Tampaknya video pemain Timnas Indonesia yang memasak mie instan di kamar hotelnya telah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Marcelino Ferdinand, dalam konten eksklusif di akun Instagramnya, mengunggah video yang menampilkan Witan Sulaiman, gelandang Timnas Indonesia, sedang memasak mie instan dengan menggunakan kompor listrik. Meskipun unggahan tersebut kemudian dihapus, tangkapan layar telah tersebar luas di media sosial dan menimbulkan beragam tanggapan dari netizen. Sebagian besar netizen mengekspresikan kekecewaan dan kritik terhadap aksi Witan Sulaiman karena dianggap kurang sesuai dengan citra seorang atlet. Kritikan tersebut berkisar pada pertanyaan akan kemampuan atlet untuk menjaga pola makan yang sehat dan disiplin. Beberapa netizen menyayangkan pemilihan mie instan sebagai makanan yang kurang mendukung bagi seorang atlet yang mewakili negara. Reaksi keras datang dari berbagai komentar, menunjukkan ketidaksetujuan atas tindakan tersebut, terutama mengingat status pemain timnas sebagai perwakilan bangsa yang seharusnya memberikan contoh positif, termasuk dalam hal menjaga pola makan yang sehat. Kontroversi ini mungkin menjadi pelajaran bagi para atlet yang menjadi figur publik, terutama dalam hal tindakan yang mungkin dapat dipandang oleh masyarakat luas. Meski terkadang kelakuan pribadi dilakukan di luar lapangan, dampak dari tindakan tersebut dapat berpengaruh pada citra dan ekspektasi yang diberikan kepada publik.